Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya kayak alkimia modern. Coba deh Anda bayangin, ada tumpukan limbah kayu yang jumlahnya jutaan ton tiap tahun dari pabrik kertas dan biofuel. Kelihatannya kayak sampah aja kan? Nah, gimana kalau sampah itu bisa kita sulap jadi bahan buat bikin nilon, plastik, bahkan obat-obatan? Sumber kita kali ini dari jurnal Precision Chemistry yang mengupas tuntas caranya pakai bantuan listrik. Misi kita, cari tahu gimana caranya para ilmuwan ini ibaratnya nyetrum limbah kayu biar jadi harta karun. Tepat sekali, limbah yang disebut tadi itu, komponen utamanya namanya lignin. Lignin ini, gampangnya itu kayak lem super kuat dari alam yang bikin kayu jadi keras. Ini sumber daya biomasa terbarukan paling melimpah kedua di bumi setelah selulosa. Jadi kalau kita bisa bongkar lignin ini dengan efisien, kita benar-benar bisa bikin industri kimia baru yang nggak lagi tergantung sama minyak bumi. Ini salah satu kunci utama buat mencapai target netralitas karbon kan? Oke, jadi ini bukan cuma soal daur ulang ya, tapi membangun industri baru dari nol. Dan kuncinya itu elektrokatalisis. Wah, kedengarannya agak teknis ya. Itu sebenarnya apa sih? Ini kayak mak comblang super canggih buat molekul. Jadi kita pakai listrik, idealnya sih dari sumber terbarukan kayak matahari, buat ngasih energi ke sebuah katalis. Nah, katalis ini material yang permukaannya jadi ibaratnya arena pertemuan molekul. Listrik tadi itu memicu si katalis buat membujuk molekul lignin biar putus atau gabung sesuai kemauan kita. Kerennya, ini semua bisa terjadi di suhu ruangan, tekanan normal, gak perlu tungku raksasa. Jadi sangat efisien, ramah lingkungan, dan yang paling penting bisa diatur dengan presisi banget. Oh, oke. Coba kita bedah pelan-pelan ya. Sumbernya bilang kita mulai dari yang paling simpel dulu. Dari unit terkecil lignin monomer. Katakanlah kita ambil satu batu batanya, fenol, sebagai model. Nah, fenol ini mau diapain? Tujuannya spesifik banget dan nilai jualnya tinggi. Kita mau ubah fenol jadi sikloheksanon dan sikloheksanol. Dua senyawa ini kalau digabung namanya minyak Ka. Mungkin namanya asing ya, tapi minyak Ka ini bahan baku utama buat bikin nilon 66. Tahu kan nilon buat tali pancing, karpet, airbag di mobil Anda, banyak banget produk yang pakai bahan ini. Ini pasar miliaran dolar. Jadi kita mau bikin bahan baku nilon dari limbah kayu. Prosesnya namanya hidrogenasi elektrokatalitik, ECH. Ini pada dasarnya kita nembakin hidrogen ke fenol pakai listrik, gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Hampir benar. Lebih tepatnya, kita ciptakan atom hidrogen aktif di permukaan katalis. Nah, atom hidrogen itulah yang nyerang molekul fenol. Tapi, disinilah tantangan pertamanya. Ada reaksi sampingan yang ganggu banget. Namanya reaksi evolusi hidrogen atau HR. Masalahnya, listriknya itu kadang suka, salah sasaran. Bukannya dipakai buat nempelin hidrogen ke fenol, listriknya malah dipakai buat mecah air jadi gas hidrogen. Jadi energinya kayak bocor gitu. Nah, disinilah keajaiban desain katalis masuk. Saya baca bagian ini dan, wah, bener-bener takjub. Ada satu contoh yang gila banget. Peneliti pakai katalis platina, PT, yang dimodifikasi pakai nikel, Ni, hasilnya 99% fenol jadi sikloheksanon. Tapi ini gilanya, pas nikel diganti rutenium, Ru, hasilnya kebalik 180 derajat. 99% fenol malah jadi sikloheksanol. Tunggu. Gimana bisa cuma ganti satu jenis atom hasilnya bisa berbalik total dengan presisi nyaris sempurna gitu? Itu pertanyaan bagus banget. Karena disitulah intinya presisi. Setiap atom logam itu punya kepribadian elektronik yang beda-beda. Platina itu jago mecah ikatan hidrogen, tapi atom di sebelahnya, apakah itu nikel atau rutenium, itu yang nentuin langkah selanjutnya. Nikel itu mengarahkan prosesnya biar berhenti di sikloheksanon. Sementara rutenium, dia mendorong satu langkah lagi jadi sikloheksanol. Ibaratnya gini, Anda punya dua koki. Bahannya sama persis, tapi karena tekniknya beda dikit aja di akhir, masakannya jadi beda total. Analogi yang bagus. Ada contoh lain juga, katalis Nino di MO2. Di situ peneliti bisa nyetel mau produk yang mana cuma dengan mengubah jumlah nikelnya. Kuncinya ada di istilah kekosongan oksigen. Bisa tolong jelasin? Itu maksudnya apa? Kekosongan oksigen, kayak lubang gitu? Haha, iya, kayak lubang. Bayangin aja,
Material pendukungnya itu kayak papan catur yang semua kotaknya penuh atom oksigen. Nah, oxygen vacancy ini kayak kita sengaja ambil satu bidak. Jadi ada satu kotak yang kosong. Ternyata lubang ini jadi tempat yang pas banget buat molekul duduk dengan cara yang beda. Posisi duduk yang sedikit beda ini yang akhirnya nentuin produk akhirnya. Dengan ngatur jumlah lubangnya, kita bisa ngontrol nasib molekulnya. Jadi bukan cuma soal materialnya, tapi arsitektur permukaannya di level atomik. Tapi saya bayangin, kalau kita punya katalis bubuk super canggih, gimana cara pakainya di reaktor beneran? Nanti kan bubuknya numpuk di bawah dong. Tepat. Dan itu masalah besar. Makanya, inovasi itu nggak cuma di level material, tapi juga di desain reaktor. Di sumber kita dibahas reaktor namanya SSIER. Sederhananya, ini reaktor yang punya pengaduk super efisien yang bikin partikel katalisnya itu terus melayang-layang, kayak debu di dalam badai. Ini mastiin tiap molekul fenol punya kesempatan yang sama buat ketemu katalis, jadi reaksinya lebih cepat dan efisien. Oke, jadi buat model sesimpel fenol aja serumit itu ya. Tapi lignin di dunia nyata kan nggak sesimpel itu. Gimana kalau ada pengganggunya, ada gugus fungsi lain? Apa strateginya langsung gagal? Pertanyaan Anda langsung ke tingkat kesulitan berikutnya. Monomer namanya guaiacol. Guaiacol ini kayak fenol, tapi dia punya ekor tambahan namanya gugus metoksi. Nah, ekor ini berharga banget. Kalau bisa kita pertahanin, produknya bisa punya sifat antimikroba, anti kanker, dan jadi bahan awal obat-obatan. Disinilah ilmuwan harus lebih kreatif lagi. Salah satu solusinya itu pakai katalis paduan 3 logam, platinum, rhodium, dan emas. Mungkin kedengeran lebay ya, kenapa pakai emas? Ternyata emas punya peran yang cerdas banget. Emas di sini bukan aktor utama, tapi lebih kayak konsultan buat si platina. Kehadiran atom emas ini mengubah perilaku elektronik platina di sekitarnya, bikin dia jadi lebih fokus ngerjain cincin utamanya dan nggak terlalu tertarik buat mutusin gugus metoksi yang rapuh itu. Wow, jadi emas ini kayak penenang biar platinanya nggak terlalu agresif. Ini benar-benar rekayasa di level atomik. Oke, jadi itu baru satu batu bata ya. Sekarang kita naik level nih. Gimana kalau dua batu bata udah nempel? Yang namanya dimer. Di sini nih tantangan sebenarnya, mutusin ikatan yang nyatuin mereka. Betul, dan ikatan ini terkenal kuat banget, terutama ikatan karbon oksigen. Sumber kita ngejelasin ada 2 strategi utama. Pertama, pemutusan reduktif. Kita pakai hidrogen buat membelah ikatan. Kedua, pemutusan oksidatif. Kita pakai oksigen. Coba kita bahas yang reduktif dulu. Di dalam lignin katanya kan lem perkatnya itu macam-macam ya tipenya. Ada beta O4, alfa O4. Itu apa sama semua susahnya buat diputusin? Sama sekali enggak. Dan ini wawasan yang krusial banget. Sebuah studi nunjukin ada urutan tingkat kesulitannya. Ikatan alfa O4 itu yang paling gampang putus. Yang paling bandel, paling susah, itu beta O4. Yang sialnya juga jenis ikatan paling umum di lignin. Artinya apa? Kita nggak bisa pakai satu palu godam buat hancurin semua. Kita butuh alat yang beda-beda buat tiap jenis ikatan. Oke, itu pendekatan reduktif. Kalau sebaliknya, yang oksidatif. Sumber ini nyebut katalis kobalt yang didoping mangan. Saya baca mekanismenya ini, wah, kayak fiksi ilmiah. Mekanismenya emang elegan banget. Gini, atom kobalt itu sebenarnya udah cukup bagus. Tapi pas kita sisipin sedikit atom mangan ke strukturnya, prosesnya namanya doping, sesuatu yang ajaib terjadi. Atom mangan ini secara alami haus banget sama elektron. Dia kayak vampir elektron buat atom-atom kobalt di sekitarnya. Dia sedot sebagian elektron mereka. Jadi kobaltnya jadi lemah dong. Justru sebaliknya. Karena elektronnya sedikit kesedot, atom kobalt jadi super reaktif. Dia jadi jauh lebih termotivasi buat nalik elektron dari ikatan di lignin buat menstabilkan dirinya. Hasilnya, ikatan di lignin jadi lebih gampang putus. Aktivitas katalisnya naik drastis. Ini contoh sempurna gimana sedikit perubahan komposisi bisa ngasih efek yang luar biasa besar. Oke, selain serangan langsung tadi, ada juga metode yang katanya lebih elegan. Oksidasi termediasi. Maksudnya mediator itu gimana? Ini pendekatan yang cerdas banget. Bayangin Anda mau kirim paket, tapi truknya nggak bisa masuk gang kecil. Solusinya, Anda sewa kurir motor. Nah, di sistem ini, katalis di elektroda itu truk besarnya. Dan lignin itu rumah-rumah di gang kecil. Mediator kayak molekul namanya tempo, itu kurir motornya.
Oh, jadi si tempo ini yang bolak-balik. Tepat sekali. Tempo ngambil muatan oksidasi dari elektroda, terus dia pergi cari molekul lignin dan nyerahin muatan itu. Nah, itu yang bikin ikatan lignin putus. Setelah selesai, Tempo balik lagi ke elektroda buat ambil muatan lagi. Kayak sistem antarjemput yang efisien banget. Keuntungannya, proses ini seringkali butuh listrik lebih rendah dan bisa sangat selektif. Oke, oke. Ini semua kan di lab ya, pakai senyawa model yang rapih. Sekarang, gimana kalau kita hadapin monsternya langsung? Lignin mentah, strukturnya kan acak-acakan, kotor, nggak bisa diprediksi. Apa teknik-teknik canggih ini masih jalan? Disinilah tantangan terbesarnya, sekaligus tujuan akhir semua riset ini. Lignin mentah itu punya dua masalah utama. Pertama, susah banget larut. Kedua, karena strukturnya kompleks, reaksinya jadi susah dikontrol. Kalau oksidasinya terlalu kuat, bukannya dapat produk berharga, malah bisa jadi CO2. Sia-sia semua. Jadi, udah ada yang berhasil belum? Sudah ada kemajuan yang signifikan. Satu studi berhasil ngolah lignin dari tongkol jagung dan menghasilkan, vanilin, senyawa aroma yang kita kenal. Tapi terobosan paling menarik itu strategi dua langkah yang cerdas. Daripada langsung nyerang lignin mentah, langkah pertama itu dijinakin dulu pakai mediator TIMPO. Setelah ligninnya termodifikasi dan lebih kooperatif, baru di langkah kedua dipecang lebih lanjut. Hasilnya, perolehan monomernya lompat jauh. Dari yang tadinya cuma dapat 5%, jadi 29%. Wah, itu kan hampir 6 kali lipat ya. Betul. Ini membawa kita ke sebuah ide yang menurut saya paling brilian dari seluruh ulasan ini, strategi kopling. Di sistem elektrolisis kan selalu ada dua sisi, anoda dan katoda. Biasanya salah satu sisi reaksinya nggak terlalu berguna. Ide ini mengubahnya gimana? Anda benar banget. Biasanya fokus kita cuma di satu sisi. Misalnya mau bikin hidrogen di katoda. Maka di anoda kita buang elektron dengan cara mengoksidasi air jadi oksigen. Reaksi yang nggak ada nilai tambahnya. Ide cemerlangnya adalah, kenapa kita harus buang-buang reaksi di anoda? Gimana kalau reaksi produksi oksigen yang nggak berguna itu kita ganti sama reaksi pemecahan lignin, yang justru menghasilkan bahan kimia berharga? Jadi kita dapat dua produk sekaligus dari satu proses. Tepat. Ini benar-benar win-win solution. Kita mecah lignin jadi produk berharga di anoda, dan di saat yang sama kita tetap dapat hidrogen di katoda. Bonusnya lagi, ternyata mecah lignin butuh listrik lebih rendah daripada mecah air. Satu studi nunjukin penghematan energinya bisa sampai 45%, bahkan bisa lebih gila lagi. Kita bisa mecah lignin di anoda dan di saat bersamaan pakai elektron yang sama di katoda buat ngubah biomasa lain, misalnya furfural, jadi bahan bakar pesawat. Setiap elektron yang kita pakai kerjanya 2 kali lipat. Itu benar-benar mengubah cara kita mikir soal efisiensi. Tentunya buat skala industri, kita butuh reaktor yang jauh lebih canggih ya. Apa aja inovasinya di bidang ini? Sebutin beberapa konsep. Ada reaktor tridimensional electrode yang intinya melipat gandakan luas permukaan katalis. Ada juga reaktor alir atau flow cell, di mana larutan lignin terus dipompa ngelewatin elektroda. Reaktor alir ini bahkan bisa dipasangi filter in situ yang langsung nyaring dan manen produk-produk kecil yang udah jadi. Dan ada satu konsep yang kedengarannya paling futuristik, lignin flow fuel cell. Ini bukan lagi mengubah limbah jadi bahan kimia, tapi mengubah limbah jadi listrik. Ini seperti membuat baterai raksasa yang bahan bakarnya adalah limbah kayu. Persis seperti itu. Konsepnya kita alirkan lignin ke satu sisi sel bahan bakar, kita oksidasi, dan itu menghasilkan aliran elektron alias listrik. Jadi limbah nggak cuma jadi material, tapi jadi energi langsung. Teknologinya masih awal banget. Tapi potensinya buat mengubah peta energi, terutama buat industri pulp dan kertas, itu besar sekali. Luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum, kita udah lihat pendekatan yang sangat sistematis ya. Ilmuwan gak langsung coba mecahin masalah besar lignin mentah, tapi mereka mulai dari unit terkecil, monomer, naik ke dimer, baru mereka siap hadapi material aslinya. Senjata utamanya adalah presisi dari elektrokatalisis, yang bikin mereka bisa ngontrol reaksi di level atom. Dan kuncinya ada di desain yang cerdas, dari milih atom yang pas, ngerancang arsitektur katalis, sampai ngerancang reaktor biar tiap elektron bisa maksimal gunanya. Tepat. Ulasan ini ngasih gambaran yang sangat optimis, meskipun jelas masih banyak tantangan teknis ya. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang lebih besar buat Anda renungkan. Masa depan dari kilang kimia mungkin nggak akan bergantung pada satu teknologi tunggal.
Bayangin sebuah kilang hayati atau biorefinery masa depan. Ini bukan lagi pabrik raksasa berasap, tapi sebuah sistem modular dari sel-sel kecil yang saling nyambung. Ada sel yang pakai listrik kayak yang kita bahas hari ini, di sebelahnya ada yang pakai cahaya matahari, di sebelahnya lagi ada yang pakai enzim. Setiap sel ngerjain satu tugas spesifik dengan efisiensi maksimum mengubah berbagai jenis limbah jadi spektrum produk yang luas, dari plastik sampai farmasi, dengan energi minimal. Pertanyaannya untuk Anda adalah, jika kita berhasil membangunnya, seperti apa dunia yang ditenagai oleh kilang-kilang kimia terdesentralisasi dan berkelanjutan semacam itu?